Shalom Shalom adik-adik. adik-adik. Oke, selamat pagi nih buat adik-adik Pagi yang ada di semua. rumah ya. Lause Miming gimana nih kabarnya, Se? Lo seminggu sih dalam keadaan sehat sentosa, Wah, puji Tuhan luar biasa ya, Se. Nah, lause-lause di tempat ini ingin menghimbau nih sama adik-adik sekalian. Sekarang kan musim pandemi nih ya, Se. Iya, Kita mesti jaga kesehatan. betul. Sekarang juga lagi musim apa nih, Se? Sekarang lagi musim hujan nih, Lause. Ya, musim penghujan. Adik-adik juga mesti jaga kesehatan. Jangan sering-sering keluar hujan-hujanan ya. Iya, Bila perlu adik-adik kalau di rumah itu apa? Minum vitamin, vitamin biar tubuhnya kuat, tetap sehat ya istirahat adik-adik. yang cukup, Iya, jangan kebanyakan main. benar itu, Se. Nah, oke. Adik-adik itu himbauan dari lause-lause sekalian ya. Nah, kita akan memulai ibadah kita nih pada pagi hari ini. Nah, adik-adik sekalian, tadi pagi waktu bangun udah ngucapin selamat pagi belum sama Yesus, sama Bapa gitu kan. Lause Miming tadi udah ya mengucap Udah, syukur ya. Kita udah doa. mesti datang sama Tuhan mengucapkan selamat pagi, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita angkat pujian, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik sekalian, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini Tuhan pimpin di dalam kehidupan kami. Bahkan saat ini juga kami dalam keadaan sehat, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kalau pada saat ini kami akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan, berkati kami supaya kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Bahkan nanti firman Tuhan yang akan kami dengarkan, biarlah itu boleh memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita mau lanjut nyanyi lagi nih. Nah, kita mau nyanyi Yesus kasih jiwaku. Oke, kita nyanyikan dengan penuh sukacita ya. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai
dikasih dalam nama Tuhan, apa kabar ya? Lalu harap adik-adik sekalian yang ada di rumah dalam keadaan sehat, penuh pertolongan yang daripada Tuhan. Oke, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya nih kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk, kita baca firman Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kalau pada pagi hari ini kami berucap syukur kepada Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami telah menaikkan setiap pujian kami, dan pada saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus boleh tolong sertai setiap kami, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan boleh dapat kami mengerti, terlebih dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah di manakah kepercayaanmu. Namun sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Lause akan bacakan ayat firman Tuhan terlebih dahulu, yaitu dari Lukas pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-22 sampai 25. Ya. Lause akan bacakan, beginilah firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Wah, luar biasa ya. Firman Tuhan yang sudah Lause bacakan tadi, bahwa angin ribut diredakan. Jadi tema kita adik-adik adalah di manakah kepercayaanmu ya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, di sini ada cerita nih adik-adik. Jadi pada suatu malam ada seorang anak, yaitu bernama Mike gitu ya kan. Jadi Mike ini disuruh oleh mamanya untuk mengambil sapu. Tapi sapunya ini berada di luar rumah gitu ya kan. Nah, pada saat itu Mike ini berkata kepada mamanya, "Nggak mau ma, saya nggak mau ngambil sapu." "Kenapa kamu nggak mau ngambil, Mike?" "Iya, di luar gelap," kata Mike gitu. Jadi Mike ini nggak mau, katanya di luar gelap. Jadi kalau keadaannya gelap, si Mike ini takut gitu ya kan. Jadi dia nggak mau keluar untuk ambil sapunya gitu kan. Nah, jadi akhirnya mamanya ini menemani Mike untuk keluar, yaitu mengambil sapunya tadi gitu ya kan. Dan karena ada mamanya, jadi Mike ini tidak takut adik-adik gitu ya. Nah, jadi bagaimana dengan adik-adik sekalian? Pernah nggak sih adik-adik merasa takut saat gelap gitu kan? Saat tidur adik-adik biasanya lampunya dimatiin atau dihidupin. Kalau Lause sih sukanya dimatiin lampunya, jadi biar tenang gitu. Tapi tiap orang kan beda-beda gitu ya. Jadi kalau adik-adik sekalian gimana? Kalau dalam keadaan gelap, adik-adik merasa takut nggak gitu kan? Atau adik-adik biasa aja gitu kan? Nah, jadi kita mau belajar nih pada saat ini. Kita tuh harusnya nggak perlu takut gelap, nggak perlu takut keluar dan lain sebagainya gitu kan. Nah, supaya kita tidak takut lagi, kita akan belajar gitu akan mengenai firman Tuhan pada pagi hari ini gitu ya adik-adik. Oke, adik-adik ini tahu ini apa? Ini pesawat. Bukan ya. Ini adalah apa? Perahu adik-adik ya, perahu gitu kan. Nah, jadi seperti di cerita firman Tuhan tadi, yaitu angin ribut diredakan. Pada saat itu yang berada di
perahu adalah Yesus dan juga murid-muridnya. Nah, berbicara tentang perahu nih adik-adik, pernah nggak sih adik-adik naik perahu gitu kan? Pernah nggak? Ya, saya yakin pasti beberapa adik-adik juga ada yang pernah, ada juga yang belum gitu kan naik perahu. Nah, bagaimana sih rasanya naik perahu? Nah, kalau airnya tenang, ya pasti ketika kita naik perahu ya akan tenang gitu kan, perahunya ketika jalan ya tenang gitu kan. Tetapi ketika airnya itu bergelombang, mungkin nggak tenang juga akan terasa goyang-goyang gitu ya, benar. Jadi perahunya akan goyang-goyang. Jadi kalau Lause biasanya ketika pulang kampung itu kan menyeberangi laut gitu kan. Jadi Lause naik kapal. Jadi kapal itu besar gitu ya kan. Jadi muat mobil besar, muat motor dan juga orang banyak gitu kan. Tapi kalau perahu itu tidak terlalu besar adik-adik ya. Nah, waktu itu Yesus dan murid-muridnya hendak bertolak ke seberang gitu kan. Mereka hendak menyeberang menaiki perahu gitu adik-adik. Nah, jadi hari ini kita akan mendengarkan cerita gitu kan tentang sebuah perahu yang dipakai di sebuah danau pada saat itu. Nah, dalam perahu itu ada Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya. Nah, setelah mereka semua naik dan mulai berlayar untuk ke seberang danau adik-adik ya, ketika perahu waktu itu sedang berlayar, tiba-tiba angin berhembus besar, sangat besar gitu kan. Nah, sampai perahu mereka ini mau tenggelam gitu adik-adik ya, mau tenggelam sehingga air masuk ke dalam perahu itu. Nah, para murid Yesus semuanya itu ketakutan mereka. Wah, mereka sangat takut sekali. Karena apa? Karena angin sangat besar, gelombang juga besar gitu kan. Sehingga air itu juga masuk ke dalam perahu itu, sehingga mereka ketakutan gitu kan. Ada angin besar. Mereka berteriak ketakutan adik-adik. Nah, tetapi ketika mereka melihat ke belakang perahu, Tuhan Yesus itu masih aja tidur gitu kan. Padahal orang-orang murid-murid ini udah panik gitu kan. Mereka udah ketakutan. Tapi Yesus ini masih anteng gitu kan. Yesus masih tenang, masih tidur gitu kan. Nah, kalau orang panik harusnya kan wah, udah kebangun tuh. Tapi Yesus tetap tenang. Yesus waktu itu masih tidur. Nah, maka mereka pun waktu itu membangunkan Yesus gitu kan. Membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Mereka bilang seperti itu kepada Tuhan Yesus gitu kan. Melihat mereka yang begitu takut, akhirnya Tuhan Yesus bangun dan berdiri. Dan kemudian berkata kepada danau itu. Yesus berkata apa? "Diam, tenanglah." Lalu apa yang terjadi adik-adik kepada danau dan angin ribut itu? Maka angin yang bertiup kencang dan danau yang bergelombang itu akhirnya menjadi apa? Menjadi tenang, menjadi teduh gitu ya kan. Nah, murid-murid hanya bisa terheran-heran pada saat itu adik-adik ya. Karena dengan berkata Tuhan Yesus dapat menenangkan badai gitu kan. Jadi mereka kagum, wah kok bisa ya Tuhan Yesus melakukan itu. Cuma berkata, "Diam, tenanglah," lalu angin itu tenang gitu ya kan. Jadi kapalnya tidak jadi tenggelam adik-adik gitu kan. Lalu Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-murid, "Mengapa kamu begitu takut?" gitu ya kan. "Mengapa kamu tidak percaya?" Murid-murid hanya bisa saling memandang pada saat itu. Bukankah dari tadi mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus gitu ya kan. Jadi artinya mereka harusnya tenang gitu adik-adik. Harusnya mereka tidak usah merasa takut. Karena apa? Karena ketika angin ribut datang, harusnya mereka bisa langsung meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berada di situ pada saat itu, di dalam perahu itu juga gitu ya kan. Nah, demikian juga kalau ada yang membuat adik-adik takut gitu ya kan, dan juga sedih, adik-adik juga bisa meminta pertolongan melalui doa kita kepada Tuhan Yesus adik-adik ya. Nah, pasti adik-adik mendapatkan pertolongan
daripada Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, kita sudah mendengar cerita tadi ya, gitu kan. Jadi di sini kita akan mendapatkan beberapa pelajaran nih yang bisa kita ambil dari cerita angin ribut diredakan ini, gitu ya kan. Yang pertama bahwa Yesus selalu hadir dalam hidup kita, adik-adik, gitu ya kan. Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita. Dia menolong kita setiap saat, baik di rumah, baik di sekolah, baik pada pagi hari, siang hari, maupun malam hari. Yesus selalu bersama dengan kita. Karena apa? Karena Dia Tuhan yang sangat peduli dan mengasihi kita. Jadi jangan seperti murid-murid Yesus tadi, padahal mereka bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka masih merasa takut, gitu kan. Harusnya mereka meminta pertolongan daripada Tuhan. Nah, kita juga bisa belajar bahwa Tuhan Yesus itu selalu peduli dan mengasihi kita. Kita tinggal meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, adik-adik, pada saat adik-adik mengalami berbagai kesulitan dalam hidup adik-adik, misalnya nih, adik-adik di sekolah mengalami kesulitan untuk mengerti pelajaran, gitu kan. Apalagi di situasi sekarang, gitu kan. Kita hanya belajar daring dari rumah, gitu kan. Nah, kita akan merasa sulit, gitu kan. Karena apa? Tadinya mungkin kita bisa belajar kelompok bersama teman-teman yang lain. Kalau sulit, kita bisa minta tolong untuk bagaimana nih caranya untuk mengerjakan soal ini, gitu kan. Tapi kalau kita mengerjakan sendiri, mungkin terasa sulit, kita merasa tidak mengerti untuk mengerjakannya. Tetapi di luar semuanya itu, bahwa ada Tuhan Yesus yang siap untuk menolong kita, gitu kan. Di saat keadaan yang kita mungkin gak ngerti, di saat pelajaran yang mungkin kita gak ngerti, kita bisa berdoa sama Tuhan, meminta pertolongan yang daripada Tuhan. Yang selanjutnya adalah jangan pernah adik-adik itu merasa bahwa wah, saya hebat, saya pintar, saya bisa melakukan segala sesuatunya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Jadi kita ini adalah manusia yang terbatas, adik-adik ya, manusia yang lemah. Mungkin kita bisa melakukan sesuatu A misalnya, tapi kita tidak bisa melakukan B, gitu kan. Artinya untuk tidak bisa melakukan ini, kita bisa butuh bantuan orang lain, atau kita meminta pertolongan yang daripada Tuhan. Artinya yang di luar kemampuan kita, gitu kan. Tiap orang punya kelebihan, tiap orang punya kelemahan. Nah, artinya dalam segala sesuatunya itu, Yesuslah yang menjadi penolong kita, gitu kan. Tuhan Yesus yang melengkapi dari setiap kekurangan yang kita miliki, adik-adik ya. Makanya seperti tema kita adalah di mana kepercayaanmu, gitu ya kan. Kalau kita masih sering takut, kalau kita masih sering khawatir, kalau kita masih sering mengeluh akan kehidupan ini, berarti kita tidak memiliki iman. Karena apa? Karena ketika kita percaya sama Yesus, ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, artinya ketakutan tadi itu tidak ada, kekhawatiran itu tadi tidak ada, gitu kan. Karena apa? Karena kita mempercayakan sepenuhnya semuanya itu kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi melalui firman Tuhan ini kita boleh belajar bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Artinya kita tinggal meminta tolong kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Yesus akan menolong di dalam setiap kehidupan kita, adik-adik. Oke, ada amin? Ya, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita ya, supaya adik-adik juga yang ada di rumah tetap semangat, tetap sukacita di dalam belajar ya. Oke, kita akan tutup firman Tuhan ini dengan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh kami dengarkan. Ajari kami Tuhan bahwa ketika kami merasa takut, ketika kami merasa khawatir, ada Tuhan Yesus yang selalu mengasihi dan menolong di dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, tambahkan iman kepercayaan kami untuk kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu di kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik kami yang ada di rumah, dalam setiap kehidupan mereka, Engkau berikan kesehatan, Engkau berkati di dalam setiap belajar mereka, supaya mereka tetap memiliki semangat, bahkan rajin di dalam belajar Tuhan. Bahkan berkati supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, see you next week, bye-bye, God bless. Oke adik-adik, tadi sudah dengerin firman Tuhan ya. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati adik-adik sekalian. Nah, kita sering nih mengatakan bahwa I love you Jesus, saya mencintai Tuhan. Tapi kehidupan kita masih bandel nih, masih melawan orang tua, masih malas berdoa gitu kan. Itu artinya kita cinta nggak sama Tuhan, Kayak kurang sih kalau misalnya kurang ya. kayak Berarti gitu. kalau kita cinta sama Tuhan Yesus itu harusnya gimana, Kita harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, nurut sama orang tua, Iya. rajin belajar. Oh iya. Nah, artinya Banyak sih, seperti maksud. itu ya. Ketika kita cinta sama Yesus, kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita bersama-sama ya nyanyikan I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa, doa Bapa kami, dan kita nanti pujikan dengan Bapa terima kasih. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Amin. Oke, bye adik-adik, selamat hari Minggu. God bless.